Simulasi CAT ujian tertulis calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota, bagian 11 ini, merupakan kelanjutan dari simulasi sebelumnya. Pada bagian ini merupakan simulasi CAT dengan jawaban esai. Sebagaimana diatur pada Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2028, seleksi tertulis yang dilaksanakan dengan CAT ini, selain dilaksanakan dengan soal pilihan ganda, juga dilaksanakan ujian tertulis dengan soal esai. Sebagaimana kita ketahui bahwa model CAT memiliki banyak variasi yang beragam, tergantung pihak yang memproduksinya. CAT dengan soal esai pun bermacam-macam modelnya. Ada yang digabung dengan CAT dengan soal pilihan ganda, ada pula yang terpisah, dan biasanya memiliki alokasi waktu tersendiri. Dari berbagai model CAT dengan soal esai itu, pada dasarnya memiliki kesamaan, bahwa peserta memberikan jawaban dengan cara mengetik pada form input yang tersedia pada aplikasi, bukan di lembar kertas. Selanjutnya nilai dari jawaban tidak dapat diperoleh secara langsung setelah usai ujian, tetapi akan dinilai kemudian oleh tim penilai. Pada simulasi CAT dengan soal esai di sini, akan menggunakan model CAT esai yang digabung dengan CAT dengan soal pilihan ganda. Model begini, biasanya, alokasi waktu menjadi satu kesatuan dengan alokasi waktu yang disediakan untuk CAT secara keseluruhan. Namun demikian hal-hal tersebut hanya merupakan sebuah gambaran, karena perkembangan model CAT dan kepentingan pihak yang menggunakan CAT menjadikan model CAT menjadi sangat variatif. Mohon hal ini untuk dicermati dan menjadi perhatian nantinya. Pertanyaan esai pertama, jelaskan menurut Anda, bagaimana implementasi dari 5 sila dari Pancasila menjadi jiwa di setiap penyelenggaraan pemilihan umum? Implementasi dari 5 sila dari Pancasila menjiwai setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dijelaskan sebagai berikut. A. Implementasi dari sila pertama menjadi jiwa dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Bagi penyelenggara akan menjalankan dan memutuskan sesuatu yang menjadi kewenangannya, dengan sebenar-benarnya, tidak melakukan manipulasi. Sedangkan bagi peserta, tidak akan berlaku curang. Sedangkan bagi pemilih akan menggunakan haknya, dengan sebaik-baiknya, tidak dikarenakan oleh pemberian sesuatu dari peserta pemilu. Hal demikian, karena didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat. B. Implementasi dari sila kedua Pancasila menjadi jiwa dalam pelaksanaan pemilu, maka segenap unsur yang terlibat di dalamnya, dari penyelenggara, untuk selalu bersikap adil kepada peserta maupun pemilih. Peserta pemilu dapat mengembangkan sikap adil sesama peserta. Pemilih pun bersikap adil dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Dalam setiap aktivitas, baik penyelenggara, peserta, dan pemilih, maupun pihak-pihak yang terkait dengan pemilu, selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, bersikap adil dan beradab. C. Sila ketiga menjadi jiwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, di mana pemilihan umum dilaksanakan pada hakikatnya menyatukan berbagai keragaman. Pemilu memberi peluang dari berbagai keragaman menjadi dalam satu wadah kebersamaan dalam persatuan. Meskipun berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan kepentingan, aspirasi, dan pilihan merupakan satu panorama keragaman
yang meski dalam dinamikanya mengalami ketegangan dalam waktu tertentu, tetapi pada akhirnya tetap dalam satu wadah kebersamaan dalam persatuan dengan rukun dan damai. D. Sila keempat dari Pancasila menjadi sila yang terpenting, yang menjadi jiwa dari pelaksanaan pemilihan umum, di mana pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Mekanisme penentuan kepemimpinan yang dilandasi oleh kerakyatan, dengan tata cara yang hikmat, memberikan legitimasi atas keterpilihan sebagai wakil rakyat maupun pengelola pemerintahan. Sila kelima dari Pancasila menjadi jiwa bahwa proses keterpilihan wakil rakyat maupun pengelola pemerintahan didasari oleh tata cara yang hikmat, yang dilandasi oleh prinsip daulat rakyat, memberikan energi yang luas bagi usaha-usaha tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan esai kedua, terdapat perbedaan penamaan divisi pada Bawaslu Kabupaten Kota yang keanggotaannya berjumlah 3 dan 5 orang anggota. Sebutkan penamaan dari divisi-divisi pada Bawaslu Kabupaten Kota tersebut. Bawaslu Kabupaten Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 orang. Divisinya terdiri atas A. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi. B. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. C. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Bawaslu Kabupaten Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 orang ini, Ketua menjadi Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 orang, divisinya terdiri atas A. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan. B. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. C. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. D. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi. Bawaslu Kabupaten Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 orang, Ketua tidak menjadi Koordinator Divisi. Pertanyaan esai ketiga, pemilihan umum yang disebutkan sebagai sarana kedaulatan rakyat, menempatkan warga negara sebagai pemilih pada posisi yang penting. Ketentuan warga untuk dapat menggunakan suaranya perlu diatur agar hak-hak konstitusionalnya sebagai pemilih dapat terpenuhi dengan baik. Sebutkan hal-hal yang Anda ketahui terkait ketentuan hak memilih pada pemilihan umum. Beberapa ketentuan terkait ketentuan hak memilih pada pemilihan umum, antara lain, A. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. B. Warga negara Indonesia didaftar 1 kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. C. Warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan, tidak mempunyai hak memilih. D. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Pertanyaan esai keempat, dalam melaksanakan kampanye, pejabat negara maupun pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Sebutkan fasilitas negara yang dilarang digunakan oleh pejabat tersebut pada kampanye, pemilihan umum. Fasilitas negara yang dilarang digunakan oleh pejabat negara dan pejabat daerah pada kampanye pemilihan umum, sebagai berikut. A.
Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. B. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten kota, kecuali gedung atau fasilitas negara yang disewakan kepada umum atau daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. C. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi, telekomunikasi milik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan peralatan lainnya. D. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pertanyaan esai kelima, dalam menjalankan tugas penindakan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi dengan melaksanakan sidang pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang terbuka. Sebutkan tahapan sidang pemeriksaan tersebut, dan berupa sanksi apa saja yang bisa dijatuhkan jika amar putusan menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Dalam menjalankan tugas penindakan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi dengan melaksanakan sidang pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang terbuka. Sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu tersebut dilakukan melalui tahapan A. Pembacaan laporan dari pelapor atau temuan dari penemu. B. Jawaban terlapor. C. Pembuktian. D. Kesimpulan dan E. Pembacaan putusan. Dalam hal amar putusan menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu, majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa A. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Teguran tertulis. C. Tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu dan atau D. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu. Demikianlah seluruh rangkaian simulasi CAT, soal-soal ujian tertulis seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota tahun 2023. Demikian, sampai jumpa.